شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Nasihat Ramadan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, tidak terasa sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Mari kita bersungguh-sungguh di sisa-sisa hari yang mulia ini, sebagaimana diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Kana Rasulullah wasallam yajtahid fil ashril awakhir ma la yajtahid fi ghairihi. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir yang beliau tidak bersungguh-sungguh pada malam-malam yang lain. Dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ushru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 malam terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Maknanya beliau tidak berhubungan suami istri. Beliau bersungguh-sungguh dan beliau menghidupkan malam. Beliau tidur sedikit, bahkan beliau bergadang di 10 malam terakhir, dan beliau tidak lupa untuk membangunkan keluarga beliau, istri-istri beliau. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam biasa i'tikaf di masjid. Maka bagi kita, apalagi seorang laki-laki yang sudah balik, kita harus punya target agar bisa i'tikaf. Dan yang paling utama, i'tikaf berdiam diri masjid, menginap di dalam masjid, adalah di Masjid Al-Haram. Kemudian yang berikutnya Masjid An-Nabawi, masjid yang berikutnya Masjid Al-Aqsa. Kalau tidak, ya bisa di masjid-masjid yang lain. Kalaupun qaddarallah kita tidak bisa i'tikaf di masjid, misalkan para wanita yang menyusui anaknya, atau orang yang sedang sibuk atau mendapatkan amanah untuk berjaga sebagai petugas posko-posko mudik, menjaga lalu lintas dan lainnya, jangan bersedih. Apa yang dicari Nabi SAW pada 10 malam terakhir? Yaitu Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu bukan hanya milik orang-orang yang ada di masjid, orang yang itikaf, tapi bisa insya Allah didapatkan oleh siapa saja. Orang yang sedang mudik, kemudian di malam hari dia beristighfar, banyak beribadah, dia singgah. Ketika mudik itu mampir misalkan di rest area ada masjid, dia berusaha untuk beribadah, bahkan mampir di sebuah masjid yang besar, dia ikut sholat malam, dia menangis, kemudian dia bersedekah di malam tersebut, dia baca Al-Quran, tadabbur, dia banyak berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Engkau mencintai orang yang meminta maaf, meminta ampun kepada Engkau. Fa'fu anni, ampunilah aku. Ini doa perbanyak ketika di malam tersebut oleh siapa saja, oleh wanita yang qadar lagi haid, wanita yang sedang menyusui, orang yang lagi mudik, orang yang sedang berjaga-jaga,
di malam tersebut beristighfar, beribadah semampunya. Dan memperbanyak doa tersebut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ingat janji Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah apapun itu, salat malam, tahajud, baca Al-Qur'an, tadabbur sampai menangis, berdoa kepada Allah, minta ampun, istighfar, bersedekah, dan ibadah yang lain. Apalagi kalau kita diberi kesempatan ketika malam Lailatul Qadar untuk umroh, yang Nabi SAW janjikan dalam hadis Sahih Bukhari, bahwasanya umroh di bulan Ramadan taqdi hajatan ma'i. Senilai pahala umroh di bulan Ramadan itu dengan haji bersama Rasulullah SAW. Bayangkan kalau di malam Lailatul Qadar kita sempat umroh. Bayangkan kalau kita di malam Lailatul Qadar sempat berdoa, sempat berinfak, sempat sholat malam, sempat membaca Al-Quran, sempat beribadah yang banyak-banyaknya, senilai dengan 1000 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Qadar, Allah abadikan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, ketika kita dapat beribadah di situ, senilai dengan beribadah selama 1000 bulan, yang kita tentu belum tentu umur kita sampai 80 tahun, kurang lebih. Luar biasa. Para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sungguh-sungguh di sisa malam hari yang terakhir ini. Kita berusaha untuk tinggalkan dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW tinggalkan perniagaan. Usahakan, insya Allah akan ganti. Kita ambil secukupnya dari perniagaan tersebut. Kita berusaha untuk memperbanyak ibadah di akhir ini. Kita upayakan mendapatkan Lailatul Qadar, dan kita belum tentu bertemu dengan Ramadan berikutnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya di akhir Ramadan ini kita juga jangan lupa untuk menunaikan zakatul fitri. Karena Nabi kita yang mulia SAW mewajibkan. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mewajibkan kita untuk membayar zakat fitri sebelum sholat id ditunaikan. Karena kalau sudah sholat itu tidak dianggap sebagai zakatul fitri. Dan wajib zakat fitri ini, baik orang yang sudah merdeka ataupun budak, baik anak kecil, masih bayi atau sudah dewasa, itu semuanya wajib untuk dibayarkan zakat fitr. Zakat fitrah, zakat fitri ini kurang lebih 1 sa' atau 4 mud itu setara dengan 3 liter atau 2,4 kg sampai 3 kg makanan pokok. Maka jangan lupa, kemudian di akhir Ramadan ini jangan lupa untuk memperbanyak sedekah, dan boleh seseorang dimajukan zakat perniagaannya, zakat malnya ditunaikan di bulan Ramadan ini, dikumpulkan untuk dibagikan kepada orang yang berhak. Kemudian yang qadarullah punya hutang puasa, jangan sampai lupa, dihitung dan ditunaikan. Apalagi kalau orang yang sudah qadarullah orang tua, maka dia bayarkan fidyahnya. Bantu ingatkan orang tua kita, apalagi kalau sudah tidak mampu, maka kita tunaikan fidyahnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya di akhir Ramadan ini kita banyak-banyak bersedih. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kaifa la tajri lil mu'mini ala firaqihi dumu' wa huwa la yadri hal baqiya lahu
fi umrihi ilaihi ruju'. Bagaimana seorang muslim, seorang yang beriman itu tidak meneteskan air matanya karena akan berpisah dengan bulan Ramadan. Sedangkan dia tidak tahu apakah dia akan bertemu lagi pada Ramadan yang berikutnya. Tidak sepantasnya seorang muslim, seorang yang beriman, dia terlalu bersenang-senang mempersiapkan baju baru, mempersiapkan hidangan-hidangan yang banyak di Idul Fitri. Hendaknya seorang muslim bermuhasabah, apakah dia sudah melalui Ramadannya dengan baik atau masih banyak kekurangan. Manfaatkan sisa waktu yang ada. Jangan sampai kita meninggalkan Ramadan ini dalam keadaan kita tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah. Dalam keadaan sia-sia, wal ya'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Wallahu alam bissawab. Wabillahi taufiq wassadad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.